Jika kalian gampang iri hati terhadap pencapaian atau apa yang dipunya orang lain, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Di konten edukasi kertas kosong kali ini, kita akan membahas tentang iri hati. Apa itu iri hati? Iri hati itu adalah sebuah emosi yang seringkali diabaikan namun memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental dan hubungan interpersonal. Perasaan ini muncul ketika seseorang merasa tidak senang atau nggak puas melihat keberuntungan, pencapaian, atau yang dimiliki oleh orang lain. Untuk memahami dan mengatasi iri hati, kita perlu mengeksplorasi penyebab mendasarnya dan mengadopsi strategi yang lebih efektif untuk mengatasi iri hati ini. Dan kita akan membahas tentang penyebab iri hati dan cara mengatasinya agar kalian yang memiliki penyakit iri hati ini bisa sembuh ya. 1. Perbandingan sosial. Membandingkan diri dengan orang lain dalam hal pencapaian, kekayaan, penampilan, dan aspek kehidupan lainnya. Contohnya, melihat teman kalian yang mendapat promosi di tempat kerja atau kenaikan jabatan ya. Sementara kita merasa terjebak dalam posisi yang itu-itu aja, yang stuck dan di bawah teman kalian. Atau melihat teman kalian yang udah sukses aja, udah kaya dan kita masih gini-gini aja. Itu bisa menimbulkan iri hati. Dan dampaknya ini meningkatkan perasaan kurang percaya diri dan merendahkan nilai diri sendiri, serta dapat menyebabkan stres dan kecemasan. 2. Rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Kurangnya penerimaan diri dan rasa syukur atas apa yang dimiliki. Dikarenakan diri ini selalu melihat kesuksesan orang lain, kepingin seperti mereka, pencapaian mereka, kekayaan mereka, dan apa yang dipunya dari mereka. Contohnya merasa tidak puas dengan penampilan fisik atau kemampuan profesional. Dampak dari ini akhirnya terfokuskan kepada kekurangan diri sendiri, yang mengarah kepada perasaan iri terhadap orang yang memiliki apa yang kita inginkan. 3. Persaingan. Kompetisi berlebihan di lingkungan kerja, akademis, ataupun sosial. Contohnya, berusaha keras untuk menjadi yang terbaik di kelas atau di tempat kerja atau di lingkungan tempat tinggal kalian. Dampaknya ini menciptakan atmosfer yang gak sehat ya, dan bisa meningkatkan kecemburuan serta konflik dengan orang lain. 4. Kebutuhan untuk diakui. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan validasi dari orang lain. Contohnya, merasa cemburu ketika teman kerja kalian mendapatkan pujian dari atasan, atau teman di desa atau di tempat tinggal kalian mendapat pujian dari kepala desa setempat atau atasan-atasan yang di politik. Dampak dari ini akan merasa iri ketika orang lain mendapatkan pengakuan yang diinginkan, yang bisa merusak hubungan kerja ataupun sosial dengan teman kalian ini atau orang di sekitar kalian. 5. Media sosial. Paparan terhadap kehidupan orang lain melalui platform media sosial, contohnya melihat postingan tentang liburan mewah atau kehidupan yang tampak sempurna dari teman yang kalian follow, ataupun dari selebgram yang kalian follow ini orang punya sukses, pinter, berkarisma. Dampaknya ini menyebabkan perasaan iri karena membandingkan kehidupan nyata kalian dengan kehidupan yang ditampilkan di media sosial yang sering tidak sepenuhnya akurat, padahal kebanyakan fake. Begitulah penyebab-penyebab iri hati. Kita harus memahami dahulu sebelum kita mengetahui cara mengatasinya. Dan cara mengatasi iri hati adalah 1. Berlatih rasa syukur. Langkah-langkah berlatih rasa syukur adalah dengan cara membuat jurnal syukur dan tulis hal-hal yang kamu syukuri setiap hari.
Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal positif dalam hidupmu. Manfaatnya akan meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup dengan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang sudah dimiliki daripada yang belum dimiliki. Studi kasus menurut penelitian menunjukkan bahwa individu yang secara teratur berlatih rasa syukur itu akan mengalami peningkatan kesejahteraan dan pengurangan gejala depresi. 2. Mengurangi perbandingan sosial. Langkah-langkah mengurangi perbandingan sosial adalah batasi penggunaan media sosial jika merasa terpicu oleh konten orang lain, seperti konten teman-temanmu atau story teman-temanmu yang dirasa lebih di atas daripada kamu. Itu jangan sering-sering kalian tonton, nanti akan timbul iri hati pastinya. Fokus pada perkembangan dan pencapaian diri kalian sendiri daripada membandingkan diri dengan orang lain. Manfaatnya meningkatkan kesejahteraan mental dan rasa percaya diri dengan mengurangi tekanan untuk memenuhi standar eksternal. Strategi praktisnya, cobalah untuk mengatur waktu tertentu dalam sehari untuk melihat media sosial dan tetap fokus pada aktivitas yang menumpuk pertumbuhan pribadi kalian. Jadi jangan sering-sering nonton sosial media yang gak terlalu penting, kecuali kalian bekerja di lewat platform sosial media ini seperti TikTok, YouTube, Instagram dan lain-lain yang kalian diharuskan bekerja di situ. Terkecuali ya guys ya. 3. Meningkatkan penerimaan diri. Langkah-langkah meningkatkan penerimaan diri itu adalah kenali dan hargai kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Lakukan afirmasi positif setiap hari, misalnya dengan mengatakan saya cukup atau saya berharga. Manfaatnya itu mengurangi perasaan rendah diri dan iri hati dengan meningkatkan self-compassion dan rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Teknik praktisnya itu adalah meditasi dan mindfulness, dapat membantu meningkatkan penerimaan diri dan mengurangi kritik diri yang berlebihan. 4. Mengembangkan empati. Langkah-langkah mengembangkan empati adalah cobalah untuk memahami perspektif orang lain dan bersukacita atas kesuksesan mereka. Libatkan diri dalam kegiatan sukarela atau kegiatan yang membantu orang lain. Manfaatnya membangun hubungan yang lebih sehat dan mengurangi iri hati dengan meningkatkan rasa empati dan berhubungan dengan orang lain. Contoh nyata, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas dapat memberikan perspektif baru tentang kehidupan orang lain dan meningkatkan rasa syukur. Dan kalian akan mendapat sudut pandang baru dari orang-orang yang di atas kalian yang mungkin dulu kalian iri, ternyata bisa menjadi sumber motivasi kalian. 5. Mengatur tujuan pribadi. Langkah-langkah mengatur tujuan pribadi ini adalah tetapkan tujuan yang realistis dan terukur untuk diri sendiri. Fokus pada pencapaian pribadi daripada kesuksesan orang lain. Jadi jangan memikirkan tujuan orang lain. Manfaatnya itu memberikan arah yang jelas dan meningkatkan motivasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi perasaan iri hati. Tips praktisnya, pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil dan realistis dan rayakan setiap pencapaian kecil. Jadi setiap pencapaian kecil kalian mungkin bisa mengadakan self reward kecil-kecilan. Jangan sering-sering, nanti rungkat ya guys ya. 6. Melakukan refleksi diri. Langkah-langkah melakukan refleksi diri itu adalah luangkan waktu untuk merenung tentang perasaan iri hati dan dari mana asalnya. Identifikasi pemicu dari ini dan cobalah untuk mengatasi secara konstruktif. Manfaatnya itu adalah memahami diri sendiri lebih baik dan mengelola emosi dengan cara lebih efektif. Contoh praktisnya itu adalah menulis jurnal refleksi untuk mengidentifikasi pola pikiran negatif dan mengembangkan strategi untuk mengubahnya. 7. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Langkah-langkah meningkatkan keterampilan komunikasi diantaranya adalah berbicara terbuka tentang perasaanmu dengan orang-orang terdekat, mencari dukungan dari teman, keluarga atau terapis jika diperlukan. Manfaatnya itu adalah mengurangi beban emosional dan mendapatkan perspektif yang lebih objektif tentang situasi yang sedang kamu rasakan. Teknik praktisnya menggunakan pernyataan saya untuk mengekspresikan perasaan tanpa menyalahkan orang lain. Misalnya, saya merasa iri karena saya belum berada di posisi teman saya ini. Jadi, ungkapkan aja kepada orang yang kalian irikan.
nanti akan mendapat motivasi, bukan malah mencaci. Karena kebanyakan orang yang merasa iri ini cenderung alah itu kaya atau sukses gara-gara support dari ini, support dari itu. Nah, itu jangan. Jadi harusnya kalian berstatement iri ya atas dasar pribadi, bukan karena alasan yang lain. Karena setiap orang punya sistem support sendiri-sendiri. Jadi cari sistem support kalian agar kalian bisa menjadikan iri kalian ini agar menjadi iri yang bermotivasi. Suatu contohnya gini, ih teman saya bisa, kenapa aku nggak bisa sih? Harus bisa dong. Nah, itu contoh simpelnya. 8. Meningkatkan kualitas hubungan sosial. Langkah-langkah meningkatkan kualitas hubungan sosial adalah jalin hubungan yang sehat dan mendukung atau support system. Hindari lingkungan yang kompetitif secara berlebihan atau toksik ya guys ya. Jadi ya kalian paham sendiri tentang lingkungan toksik itu seperti apa. Kalian jangan di dalam situ kalau kalian tidak ingin menjadi toksik juga pastinya. Cari lingkungan yang suportif, support system yang bagus, mendorong kalian kepada hal-hal yang baik dan produktif untuk masa depan kalian. Manfaatnya, membangun jaringan dukungan yang kuat dapat mengurangi perasaan iri hati dan meningkatkan rasa aman dan puas, serta menjadikan iri menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Studi kasus penelitiannya menunjukkan bahwa dukungan sosial atau support system yang kuat terkait dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan stres yang lebih rendah. Iri hati adalah emosi yang kompleks, namun umum dirasakan oleh banyak orang. Dengan memahami penyebabnya dan menerapkan strategi yang efektif, kita semua dapat mengelola dan mengurangi perasaan iri hati. Langkah-langkah seperti berlatih rasa syukur, mengurangi perbandingan sosial, meningkatkan penerimaan diri, dan mengembangkan empati dapat membantu kita mencapai kesejahteraan mental yang lebih baik dan hubungan terhadap sesama yang lebih harmonis pastinya. Penting untuk terus berusaha dan menerapkan teknik-teknik ini dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih hasil yang lebih optimal. Jadi untuk menjadikan iri menjadi sebuah kebaikan, yaitu ubahlah iri kamu menjadi sebuah motivasi. Seperti yang ku katakan tadi, bahwa jika teman-teman kalian bisa sukses, bisa meraih ini, meraih itu, kalian juga harus bisa. Masa teman-teman bisa, aku gak bisa? Nah, itu jadi trigger buat kalian. Iri menjadi sebuah motivasi. Semoga konten edukasi Sobat Kertas kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kritik dan saran, bisa tulis di komentar. Kita bisa berdiskusi. Atau jika kalian mempunyai keluh kesah tentang apa yang udah kita bahas di konten kali ini, juga bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bantu sebaik mungkin bersama Sobat Kertas yang lain. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Seperti biasa, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan kita ucapkan terima kasih.